Saya dipanggil sendirian Oleh? oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Jadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement? Saya nggak bisa menjawab itu ya.
Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berdasarkan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Tadi kan sempat disinggung banyak soal KPK, Pak Anies. Baru saja ex-ketua KPK juga bercerita kalau dia pernah ditekan atau pernah dimarahi begitu untuk menyetop kasus IKTP oleh Presiden Jokowi. Tanggapannya Pak Anies sendiri bagaimana, Pak? Ya, menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Soal Pak Agus Raharjo yang bilang kalau misalnya kasus IKTP sempat ada intervensi dari Presiden untuk minta di stop. Itu bagaimana, Prof? Apa ya tanggapannya? Lalu apa boleh Presiden ikut intervensi, Prof? Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri tidak pernah. Menurut kami apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo sangat meragukan. Pertama karena keterangan tersebut berdiri sendiri, ya, tidak ada keterangan saksi lain dan tidak ada alat bukti lain yang beliau sampaikan. Kedua, dari motif penyampaian informasi tersebut kami juga mempertanyakan apakah ini ada motif politis karena terjadi ya disampaikan di tahun politik. Padahal kalau waktu itu Pak Agus Raharjo benar-benar mendapatkan perlakuan tersebut, seharusnya beliau bisa menjerat orang yang mengintervensi tersebut dengan pasal perintangan penyidikan. Waktu itu kan beliau ketua KPK aktif. Kenapa tidak dilakukan saat itu, ya? Menjerat orang yang dianggap mengintervensi dengan pasal perintangan penyidikan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,